Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik solih dan solihah yang ada di rumah? Ya, semoga Allah selalu melindungi kalian ya, dan juga kalian diberikan kesehatan setiap harinya. Baik. Sebelumnya kalau misalkan belum ada yang kenal sama Bapak atau kalian lupa, mungkin Bapak perkenalkan diri dulu ya. Karena ini pertemuan pertama kita, maka Bapak perkenalkan diri. Nama Bapak Aiman Abdul Hamid, biasa dipanggilnya Pak Aiman kalau di sini. Jadi nanti adik-adik bisa panggil Bapak Pak Aiman. Ya, mungkin sebagian masih ada yang ingat. Nah, ini untuk yang lupa bisa panggil Bapak Pak Aiman. Pak Aiman, oke? Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran. Adik-adik solih dan solihah, alhamdulillah setelah kemarin pekan lalu kita mengadakan orientasi, kalian mengenal lingkungan sekolah kalian mengenal sebagian guru kalian, maka pada hari ini kita akan mengenal pelajaran yang akan kita pelajari ke depannya. Adik-adik yang solih dan solihah, insya Allah pada pertemuan pertama ini Bapak akan mengajarkan kalian pelajaran adab ya. Nah, maka sebelum kita mulai silahkan kalian buka terlebih dahulu bukunya, modul diniyah pelajaran adab ya, di halaman pertama. Ya, adik-adik solih, jika sudah dibuka bukunya, maka kalian nanti akan melihat tulisan adab-adab di dalam rumah. Kenapa sih di rumah itu harus ada adabnya, Pak? Kenapa sih kok ada adab-adab begituan, Pak? Nah, jawabannya karena agama Islam ini adalah sempurna, adik-adik. Maka semua yang ada dalam kehidupan kita sudah diatur oleh agama Islam. Nah, di samping itu, rumah adalah tempat kita tinggal, tempat kita dan orang tua kita tinggal. Dan juga di sana ada adik dan kakak kita tinggal di dalamnya. Maka dengan hal tersebut, maka adik-adik solih dan solihah harus menjaga adab sikap kepada mereka semua, agar ketika adik-adik solih dan solihah di rumah merasa nyaman tinggal di sana. Ya. Selain itu juga adik-adik yang solih dan solihah, di rumah kita harus menjaga kebersihan, harus dijaga rumahnya agar tetap bersih dan rapih, ya. Jadi kalau misalkan adik-adik solih dan solihah habis main atau misalkan habis makan minum, maka dibersihkan kembali agar tempatnya nyaman dan enak untuk ditinggali. Nah, adik-adik, jika kita di rumah, kemudian orang tua kita meminta kita untuk melakukan sesuatu, membantu mereka, maka kita sebagai anak yang solih dan solihah harus mau membantu kedua orang tua kita. Karena Islam mewajibkan kita untuk mematuhi atau menghormati kedua orang tua. Dan sebagai bentuk hormat kita kepada mereka, orang tua kita yang sudah mendidik kita dan juga membesarkan kita hingga saat ini adalah dengan menaati dan juga membantu meringankan kerjaan mereka di rumah. Ya, adik-adik solih dan solihah, di samping itu juga di dalam rumah ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Setelah kita mengetahui adab-adab tersebut, maka kita harus mengamalkannya. Nah, lantas apa saja adab-adab tersebut? Nah, selama di rumah itu kita harus menjaga beberapa adab. Jika adik-adik solih dan solihah buka pada halaman selanjutnya, halaman kedua, maka akan ditemui ada 5 adab yang perlu kita ketahui dan juga kita amalkan. Apa saja anak-anak? Ya, kalau kita lihat yang pertama di situ ada adab ketika masuk dan keluar rumah. Jadi ketika kita mau masuk ke rumah, di sana ada yang perlu kita perhatikan. Apa doanya, terus juga apa yang kita ucapkan kepada orang yang ada di rumah.
dan juga bagaimana sikap kita jika kita bertemu orang tua ketika di rumah, dan adab keluar rumah ya. Tadi juga sama, bagaimana kita ketika ingin izin keluar rumah, dan juga ketika kita keluar rumah apa yang kita baca. Kemudian yang kedua adik-adik, selain adab tersebut ada adab ketika kita hendak tidur ya. Tidur di mana aja, cuman kita lebih banyak tidur di rumah biasanya ya. Jadi adik-adik kalau tidur enaknya di kamar atau di rumah sendiri gitu ya, karena nggak ada yang ganggu misalkan, atau di sana ada AC-nya, ada kipasnya, jadi kita nyaman tidur di rumah. Maka adik-adik juga perlu memperhatikan adab ketika sedang tidur. Apa saja yang dibaca ketika hendak tidur, apa saja yang kita lakukan ketika bangun tidur dan doanya, dan juga posisinya seperti apa ketika kita tidur ya. Nah, setelah adab tersebut ada juga adab ketika kita makan ya. Adab ketika makan itu bagaimana ketika kita hendak makan, doanya, menggunakan tangan apa, kemudian selama makan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dan juga adab setelah makan ya. Itu tadi 3 adab. Kemudian yang keempat adalah setelah makan adab buang hajat. Nah, di sini adab buang hajat, ada yang tahu maksudnya buang hajat itu apa? Nah, buang hajat itu adalah ketika adik-adik ingin buang air besar atau buang air kecil. Kemana perginya adik-adik? Nah, di sini masih ada yang suka ngompol nggak? Nah, itu kalau tidur kita nggak sadar ya, masih kecil, tahu-tahu bangun-bangun udah basah. Nah, kalau misalkan lagi nggak tidur, maka buang air kecil dan buang air besarnya harus ke kamar mandi, biar enggak jorok. Kalau sembarangan kan jorok, sama kayak binatang, ya enggak? Nah, makanya kita masuk ke dalam kamar mandi. Di sana ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita masuk ke dalam kamar mandi, doanya, kaki mana yang kita masukkan terlebih dahulu, kemudian keluarnya pakai kaki apa, dan doanya apa. Ya, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang adik-adik ya. Kemudian yang kelima, setelah tadi yang 4 adab di dalam rumah, maka yang kelima adalah adab ketika kita hendak memakai pakaian, ketika kita melepas pakaian. Nah, ternyata Islam dengan kesempurnaannya mengatur semua adab-adab tersebut dengan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita mengamalkan adab-adab tersebut adik-adik solihah dan solih, maka kita pun harus menghidupkan nuansa Islami atau suasana Islami di dalam rumah kita, yang mana Rasul mencontohkan kepada kita agar kita membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Nah, kalau adik-adik solih dan solihah belum bisa baca Al-Quran, maka murojaah atau mencoba menghafal dengan dibantu abi dan uminya. Dan juga Rasul menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan sholat sunnah di dalam rumah, memperbanyak sholat sunnah. Agar kenapa? Karena Rasul tidak menginginkan rumah-rumah kaum muslimin sama seperti kuburan yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Quran dan juga di dalamnya tidak didirikan sholat. Maka adik-adik, agar rumah kita diberkahi oleh Allah, maka kita harus mengisi dengan adab-adab yang baik dan juga dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Ya, seperti itu penjelasan yang pertama pada pertemuan pertama ini. Insya Allah untuk 5 adab yang tadi Bapak sebutkan akan Bapak jelaskan di pertemuan yang akan datang ya. Jadi adik-adik, hari ini dicukupkan sampai sini. Tugas dari Bapak hanya cukup mengerjakan halaman 3. Itu diberikan tanda checklist atau centang pada setiap poin yang benar, dan jika salah diberikan centang juga ya. Nah, setelah itu nanti bisa kalian fotokan, minta tolong ke umi atau abinya fotoin, kemudian dikirim ke nomor Bapak ya. Nama Bapak Pak Aiman, jangan lupa, jangan salah juga, nanti kalian ngirimnya ke Pak Hasan lagi ya. Seperti itu.
Nanti setelah selesai kalian boleh melanjutkan pelajaran lainnya atau bermain tapi tidak berlebihan sambil menunggu pelajaran yang akan datang. Ya, sekian dari Bapak. Jika ada yang salah, nanti kalian atau orang tua kalian bisa sampaikan melalui pesan ke Bapak. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.